Halo bosku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Aris. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul 65. Film ini menceritakan tentang seorang pilot luar angkasa yang terdampar di planet bumi 65 juta tahun yang lalu. Penasaran seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama banyak cincong dan bacot, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Barongko! Cerita diawali pada zaman di mana umat manusia di planet bumi belum ada. Lebih tepatnya, pada zaman dinosaurus masih menguasai dataran planet bumi. Ada sebuah peradaban umat yang sudah melakukan penjelajahan luar angkasa di mana peradaban tersebut tinggal di planet bernama planet Somaris yang ternyata dihuni oleh umat manusia yang jauh lebih dulu hidup sebelum umat manusia yang ada di planet bumi. Yang menarik adalah mereka tidak menggunakan bahasa alien preketek, bahasa kuno, atau bahasa lain yang lebih original, misalnya pakai bahasa Bugis mungkin. Peradaban manusia di planet Solaris ini rupanya lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, sehingga ini membuktikan bahwa bahasa Inggris tidak hanya menjadi bahasa internasional, melainkan bahasa antar planet dan galaksi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Salary, which is how we can afford to treat her for. Not for this long. 6 weeks. Dia bernama Mil, seorang pilot pesawat luar angkasa yang sebentar lagi akan berangkat untuk mengantar 12 penumpang menuju planet lain. Miles sebenarnya sudah lama pensiun karena penjelajahan luar angkasa terlalu berisiko sekaligus harus meninggalkan anak dan istrinya untuk waktu yang tidak sebentar. Tetapi karena putrinya bernama Nepin sedang sakit dan perlu biaya untuk melakukan operasi, terpaksa Miles harus menerima pekerjaan ini demi kesembuhan putri tercintanya. Don't get frustrated. Try again. Maybe she doesn't just blow a little gently. Singkat cerita, Miles dan 12 anggota penumpang terlihat sudah berada di luar angkasa di mana ke-12 penumpang sendiri sedang tertidur di dalam kapsul hibernasi. Sementara Miles sebagai pilot harus terus selalu terjaga. Tanpa Miles sadari, pesawat memasuki kawasan sabuk asteroid luar angkasa yang sangat-sangat banyak sehingga pesawat mengalami kerusakan parah dan mendarat di planet yang tidak diketahui. Emergency landing. Akibat insiden barusan, Miles mengalami luka pada perutnya sehingga ia pun segera mengambil obat nyeri atau sejenis obat kuat cap kaki 3 versi semprot untuk menetralisir lukanya. Yang betapa terkejutnya Miles saat menyadari jika semua kapsul hibernasinya sudah tidak ada, yang berarti Miles harus sendirian di planet antah berantah ini. Setelah mengenakan pakaian astronotnya, Miles pun keluar untuk memeriksa yang ternyata pesawatnya mendarat di atas semacam rawa-rawa dengan beberapa penumpang yang sudah tidak bernyawa. Miles kesulitan mengirim pesan bantuan karena planet ini belum dipetakan, yang berarti dirinya tidak tahu berada di planet mana. Yang pada saat sedang bingung, itulah komputer kapal melacak adanya satu kapsul hibernasi yang masih aktif, sehingga Miles segera pergi ke lokasi tersebut untuk memeriksanya. Penumpang tersebut ternyata adalah seorang gadis kecil yang kedua orang tuanya sendiri sudah tewas dalam kapsul yang lain. Karena masih pingsan, Miles pun menggendong si bocil untuk kembali ke pesawatnya. Alangkah terkejutnya Miles saat menemukan jejak kaki berukuran besar yang pastinya bukanlah ceker ayam raksasa, melainkan sesuatu yang lain yang berbahaya. Besokan paginya, kita akhirnya akan mengetahui bahwa Miles mendarat di planet bumi pada sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang diperkirakan belum ada satupun manusia yang hidup di sini. Dan mungkin ya ini mungkin, Miles mendarat di daerah Sulawesi Selatan, entah itu Makassar, Bulukumba, Sinjai, Bone, Bantaeng, Jeneponto, atau sekitarnya. Karena planet bumi sendiri pada saat itu belum dipetakan, sehingga tidak tertutup kemungkinan jika Miles mendarat di salah satu di daerah tersebut. Karena si bocil masih pingsan pada
Padahal sudah bangun, Miles yang tak ingin hanya berdiam diri saja pun memutuskan untuk mencari lokasi bagian belakang pesawatnya yang terpisah. Barangkali pesawat pelarian atau pesawat kecil daruratnya masih bisa digunakan untuk pergi dari planet ini, yang ketika dia menemukan tulang belulan dinosaurus tergeletak di permukaan tanah, tiba-tiba ya, Miles saat ini berada di lokasi sumber air panas yang secara kebetulan ia akhirnya menemukan lokasi bagian belakang pesawatnya yang berjarak sekitar 15 km. Distance to escape vessel 15 kilometers. Saat akan kembali ke pesawat, Miles melihat ada sesuatu yang bergerak di semak-semak yang ternyata adalah si bocil yang sudah siuman. Mereka pun kejar-kejaran akibat si bocil yang mencoba lari, namun tiba-tiba mendengar ada suara hewan raksasa berikut dengan tanah yang bergetar, yang pastinya ada sosok hewan raksasa sedang mendekati mereka berdua. Setelah kembali ke pesawat, Miles akhirnya mengetahui jika nama bocil ini adalah Koa yang berasal dari negara lain dengan bahasa yang lain, sehingga Miles cukup kesulitan untuk berkomunikasi dengannya. Your name must be Koa. Koa, my name is Mills. There's the pilot of the... What did you say? Menggunakan media gambar, Miles mencoba menjelaskan tentang tujuan mereka yang harus berjalan sekitar 15 km menuju lokasi bagian belakang pesawat, di mana Miles terpaksa berbohong pada saat mengiyakan jika kedua orang tuanya masih hidup di lokasi tersebut. Monotally. Family. Yes. That's what I'm trying to tell you. They're on top of the mountain. Sementara Miles menyiapkan perlengkapan untuk perjalanan, Koa sendiri iseng memutar rekaman video yang berisi tentang penantian Nevin menunggu kepulangan sang ayah yang sudah pergi selama 2 tahun lamanya. Yang hal tersebut cukup membuat Koa menjadi sedih melihat gadis sebayanya terpisah dari sang ayah tercinta. Because you made it halfway. I really hate you right now. You know what I mean? I'm so tired, Dad. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah berangkat menuju pegunungan yang menjadi lokasi tujuan, yang karena ini adalah 65 juta tahun yang lalu, tentu saja tidak akan ada warung sari laut yang jualan di sepanjang perjalanan. Tetapi sisi baiknya, udara jelas masih segar, pemandangan masih asri karena tidak ada umat manusia yang melakukan perusakan di planet yang indah ini. Belum. Okay? Koa kecil yang bosan pun iseng memetik beberapa buah sejenis boberi, mungkin beri bersejarah, lantas dilemparkanlah beri tersebut karena Miles yang setelah di-scan buah tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Tak lama kemudian, mereka berdua pun mendengar suara binatang yang setelah diperiksa, ternyata ada seekor anak kecil dinosaurus yang terjebak di dalam lumpur hitam. Namun tak lama setelah diselamatkan, dino kecil itu pun mati oleh beberapa bocil dinosaurus badung yang memakannya hidup-hidup tanpa Miles dan Koa bisa menyelamatkannya. Selang beberapa saat berjalan, Miles dan Koa pun beristirahat sambil minum air dari sungai yang mengalir, tapi bukan mineral. Di situ, Koa menemukan setangkai bunga dan meminta Miles untuk memakai di kepalanya. No, that's okay. Karena Miles kehilangan sinyal dari titik tujuan, ia pun memutuskan untuk naik ke pohon besar supaya bisa menjangkau titik tujuan, di mana Miles dikejutkan oleh beberapa semut prasejarah yang menempel pada tangannya, sehingga membuat ia terjatuh tepat saat ada beberapa kadalodon mendekati mereka berdua. Koa sendiri disuruh lari ke pantai, sementara Miles akan menghabisi para kadalodon ini menggunakan senjata dan peralatan canggihnya.
di mana Koa sendiri tidak sadar saat sedang bersembunyi di balik pohon, datanglah sekelompok burung klodon yang memancing para kadalodon untuk mendekatinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mile dan Koa pun istirahat di dalam goa batu dengan beberapa alat pendeteksi yang siap memberitahu kapanpun ada bahaya mendekat. Setelah alat pendeteksi mendeteksi adanya bahaya, mereka berdua pun terpaksa masuk ke dalam lubang kecil yang menuju ke bagian terdalam goa. Berdasarkan alat pemindai, ada jalur lain yang bisa mereka gunakan untuk keluar. Namun ketika didatangi, jalur tersebut sangatlah kecil yang membuat Mile perlu untuk memperbesarnya. Ketika Miles sedang ngorek batu, Koa pun menggambar kedua orang tuanya di dinding goa yang mungkin adalah gambar prasejarah pertama yang ada di planet bumi, di mana Miles sendiri merasa semakin bersalah ketika berbohong mengenai kedua orang tuanya yang sebenarnya sudah mati. Menggunakan bola kecil peledak, Miles berhasil memperlebar jalan keluar, berikut memberikan sebagian peledaknya kepada Koa untuk jaga-jaga, di mana saat keduanya sudah mulai merayap menuju keluar, tiba-tiba saja terjadi gempa yang membuat Miles terpisah dengan Koa. Sementara Koa berkeliaran di luar sendirian, Miles sendiri memutuskan untuk kembali ke jalur utama dia masuk, yang justru malah mempertemukannya dengan seekor dino kecil yang entah apa namanya, di mana Max berhasil membunuhnya meski dalam kegelapan yang tidak terkitian apa-apa. Setelah berhasil keluar, Miles pun menemukan fakta mengejutkan saat asteroid yang sempat ia lewati ternyata menuju ke planet ini, sehingga Miles dengan kata lain sedang mengalami apes karena dirinya datang ke planet bumi tepat saat terjadi insiden meteor jatuh yang menjadi penyebab musnahnya era dinosaurus. Tak cukup sampai situ, Miles lagi-lagi harus mengalami apes saat tak sengaja masuk ke dalam lumpur hisap. Di mana Koa sendiri harus menghadapi bahaya ketika seekor raptor mengejarnya yang membuat Koa belajar untuk bagaimana cara bertahan hidup sendirian. Miles sendiri masih ngap-ngapan ketika berusaha lepas dari lumpur hidup yang justru semakin menelannya, di mana Koa datang di waktu yang tepat ketika Miles sudah tidak memiliki harapan untuk hidup lagi. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, mereka akhirnya tiba di pegunungan yang menjadi tempat tujuan, di mana Miles langsung memeriksa pesawat pelarian yang ternyata masih aktif dan cukup untuk mereka bisa pergi ke luar angkasa, menunggu kapal jemputan datang. Yang di detik-detik krusial ini, Koa akhirnya sadar jika Miles sudah membohonginya dengan mengatakan kedua orang tuanya masih hidup. Follow me! No! Don't leave! Setelah berhasil membuat Koa mengerti, mereka berdua pun secepatnya mengaktifkan pesawat tepat saat meteor mulai berjatuhan, di mana mereka berdua terjatuh ke dasar jurang, tapi beruntung pesawatnya masih baik-baik saja. Di sini mereka berdua akan menghadapi musuh terakhir yang merupakan musuh utama para tokoh utama di Jurassic Park, yaitu Tyrannosaurus, di mana saat Miles keluar untuk mengambil senjata, dia melihat tidak hanya ada satu T-Rex melainkan 2 ekor, sehingga ini akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri ketika senjatanya kehabisan daya dan diperlukan pengisian ulang untuk menggunakan tenaga cadangan. Saat terdesak itulah Koa berinisiatif untuk menyalakan hologram yang memutar rekaman putri Miles yang sedang bermain.
bermain. Yang dengan semangat ingin pulang dan ingin bertemu dengan putri tercintanya, Miles memutuskan untuk bertindak dan setelah dirasa aman dan pesawat siap untuk melakukan peluncuran, lagi-lagi datang apes ketika satu T-Rex muncul dan melihat kedua temannya sudah mati yang karena senjatanya sudah benar-benar kehabisan daya. Miles memutuskan untuk lari sejauh mungkin menuju lokasi sumber air panas. Dan ya, Koa kembali berhasil menyelamatkan Miles untuk yang kedua kalinya, di mana mereka berdua akhirnya bisa pulang dengan aman tepat saat batu meteor paling besar menghantam permukaan planet bumi. Impact imminent. Film pun selesai. Ending yang cukup mengkometkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah gajimu tidak akan pernah bisa membeli nikmatnya dekat dengan keluarga. Sibuklah dengan pekerjaan, tapi jangan berlebihan sampai melupakan keluarga yang ada di rumah. Ingatlah mereka tempatmu kembali setelah lelahnya menjalani hari-hari. Saya Aris pamit undur diri dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.